JK disebut pendukung Taliban, netizen daftar jadi capres Afghanistan aja, ditulis oleh Jo Putra di cword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Pasca direbutnya pemerintahan Afghanistan oleh kelompok Islam garis keras Taliban, kondisi keamanan dan ekonomi di negara itu kian tak menentu. Banyak warga masyarakat kini tengah dilanda kekhawatiran lantaran kelompok Taliban akan mempersekusi bahkan membunuh jika berlawanan dengan cita-cita dan ideologi mereka menegakkan negara syariah secara garis keras. Dengan direbutnya kota Kabul, dunia bereaksi dengan pergerakan Taliban di Afghanistan sampai presiden negara itu melarikan diri guna menghindari pertumpahan darah. Reaksi pro dan kontra berdatangan. Pun dengan reaksi di Indonesia, beberapa warga Indonesia menyikapi kudeta yang dilakukan oleh kelompok ekstremis bersenjata. Salah satunya adalah mantan wakil presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala mengaku bahwa ia sudah 4 kali bertemu dengan para petinggi Taliban untuk membahas perdamaian di Afghanistan. JK berkeyakinan Taliban sudah berubah ketika kelompok ini berkuasa pada tahun 1996 hingga 2001. Ia pun berpendapat bahwa Taliban masa kini lebih terbuka, tidak radikal dan otoriter seperti pemerintahan yang mereka jalani sebelumnya. Saat mereka memerintah pada periode satu itu, semua negara tak mengakuinya, hanya 3 negara yang mengakuinya, karena mereka lihat Islam di Indonesia dan negara-negara lain. Saya yakin bahwa perubahan itu akan terjadi. Ini berikan tanda-tanda ada perubahan di antara mereka, kata JK. Menanggapi opini JK, saya tidak sependapat karena bagi saya Taliban secara inkonstitusional mengambil paksa pemerintahan yang sah yang dinakodai Presiden Ashraf Ghani. Secara tidak langsung JK menyetujui kudeta yang dilakukan oleh kelompok sayap kiri. Penggulingan pemerintah oleh Taliban akan membuat terorisme semakin besar dan tentunya menjadi sebuah ancaman. Apa yang melatar belakangi JK begitu membela Taliban menguasai Afghanistan? Jangan sampai sel-sel terorisme bangkit di Indonesia karena keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan sebagai daya tarik untuk dipelajari. Jangan sampai pula kelompok ekstremis bersenjata menginspirasi para teroris di Indonesia untuk menguasai pemerintahan yang sah. Seorang cendekiawan Muslim Ayang Utriza yakin prihatin dengan adanya orang Indonesia yang memuji Taliban. Saya tidak habis pikir ada orang Indonesia yang memuji Taliban, katanya melalui akun Twitter Ayang_Utriza pada Rabu 18 Agustus 2021. Bagi saya, beberapa tokoh yang salah satunya JK memuji keberadaan Taliban yang menguasai Afghanistan hanya sekedar pencitraan. Ia ingin menarik simpati bahwa ia adalah juru damai yang patut diperhitungkan. Namun JK lupa bahwa Taliban adalah kelompok Islam garis keras yang tidak semua rakyat Afghanistan mendukung mereka. Dunia pun khawatir Al-Qaeda yang merupakan kelompok teroris terbesar bisa saja tumbuh kembali di negeri itu. Dengan pembelaan JK terhadap Taliban, salah satu warganet dengan akun Twitter Naidonuts menyoroti pernyataan mantan wakil presiden ini. Warganet tersebut menilai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI cenderung membela pihak Taliban. Tak sampai di situ, ia juga memberikan sindiran kepada JK dengan menyebut kursi presiden di Afghanistan masih kosong dan menyarankan untuk mendaftar sebagai capres. Widih, Pak JK, segitunya ngebelain Taliban. Mumpung kursi presiden di sana lagi kosong, daftar jadi capres di sana aja, Pak. Biar kafah gitu, kita dukung deh. Sindiran yang menurut saya telak ke diri JK. Terlalu dini menyimpulkan bahwa Taliban kini lebih terbuka dan tidak sekeras dulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga Afghanistan yang eksodus dari negaranya, termasuk Presiden Ashraf Ghani. Sudah jelas bahwa rakyat Afghanistan tidak mau negaranya dipimpin oleh kelompok Islam garis keras. Apa manfaatnya mendukung kelompok ekstremis bersenjata dengan mengkudeta negaranya? Apa yang didapat setelah Taliban menguasai pemerintahan yang sah? Bagi saya ada benarnya seorang JK bisa berpartisipasi untuk mengikuti pemilihan sebagai capres. Teroris bersenjata kok dibela, sementara banyak warga negara Afghanistan yang kini ketakutan ingin keluar dari ancaman Taliban. Kita berharap tidak ada kelompok-kelompok garis keras di Indonesia yang terinspirasi dengan gerakan Taliban, kelompok garis keras yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi syariah. Sudah banyak negara di Timur Tengah jatuh karena ideologi yang cenderung keras dan radikal. Biarkan Afghanistan jatuh di tangan Taliban, tetapi jangan sampai kita diam apabila ada gerakan bawah tanah yang ingin mencuci otak sebagian masyarakat untuk mengganti sistem demokrasi di Indonesia. Sebab ada beberapa tokoh yang senang Indonesia gaduh yang berdampak pada stabilitas pertahanan dan keamanan. Mereka akan bersorak apabila terjadi konflik perang saudara yang ujungnya mereka datang bak pahlawan kesiangan untuk mendamaikan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani.
Ditulis oleh Mr. Naibaho di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tidak terkejut ketika Presiden Jokowi merombak kabinetnya dengan menunjuk Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang PS Brojonegoro di tahun 2016 lalu. Presiden Jokowi ingin memperkuat perekonomian kita dengan melakukan perombakan pada beberapa pos Kementerian Ekonomi dalam Kabinet Kerja. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ahmad Tuhan kala itu menjelaskan, dalam pandangannya ini tidak jauh dari alasan ingin menunjukkan betapa bagusnya tim ekonomi Indonesia. Ingin menunjukkan ke sektor swasta dan dunia internasional bahwa tim ekonomi Indonesia bagus dan Sri Mulyani adalah best of the best in our country, kata Maftuhan kepada Kompas.com Rabu 27 Juli 2016. Dengan demikian, ada kecenderungan pemerintah dan presiden pun ingin membangun ekspektasi dan sentimen positif. Benar saja, di periode kedua, kembali Presiden Jokowi tidak mengutak-atik Kementerian Keuangan. Beliau tetap mempercayakan ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani. Tanggung jawab dan rasa kecintaan kepada publik Indonesia menjadi alasan Sri Mulyani tetap berada di kursi Kementerian Keuangan. Belum lagi rasa puas Presiden Jokowi atas kinerja Menko di 4 kabinet, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Yusuf Kala, SBY Budiono, dan Presiden Jokowi JK, serta saat ini Jokowi Ma'ruf Amin. Saya diminta Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi, ujar Sri Mulyani yang mengenakan kemeja putih di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 22 Oktober 2019, sebagaimana dikutip dari monitor.co.id. Sri Mulyani menjelaskan banyak hal yang harus dilakukan untuk Indonesia saat ini dalam menghadapi perekonomian global yang dinamis dan tidak pasti. Presiden Jokowi pun meminta Sri Mulyani untuk melanjutkan kinerjanya di Kementerian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab Menteri Keuangan itu kompleks. Kalau saya goyah, anak buah saya pun ikut goyah. Kalau saya sekinya 10 skala Richter, anak buah saya menjadi 20 skala Richter. Makin ke bawah makin besar. Jadi Anda sendiri goyah, bagaimana Anda akan menjadi jangkarnya? Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sesi wawancara khusus bersama tim Tempo 2 Juli 2021. Melalui konferensi video, Sri Mulyani merasa tantangan pandemi COVID-19 merupakan jenis ranjau yang cukup berbahaya bagi beragam ranjau yang pernah dilewatinya dalam hidup. Menurut Sri Mulyani, ranjau pandemi COVID-19 lebih menantang ketimbang mengurus masa sulit aksi extraction Bank Senturi pada 2008 silam. It's totally different game, katanya. Informasi tentang jumlah utang Indonesia akibat proyek penyelamatan ekonomi dari pengaruh pandemi COVID-19 mengganggu sirkulasi berpikir. Jika dihitung-hitung, negara cukup banyak mengeluarkan dana untuk program penanganan dan pemulihan. Pada periode 2020, upaya pemulihan ekonomi nasional atau PEN menginjak angka 699 triliun rupiah. Banyak dana direlokasi dari target yang dibuat sebelum masa pandemi COVID-19. Program direlokasi anggaran dari pos-pos tertentu untuk penanganan masalah pandemi menunjukkan bahwa pemerintah berani pasang badan melawan pandemi COVID-19. Tumpuan besar proyek melawan pandemi, jika kita cermat secara mendalam, cukup banyak diarahkan ke Menteri Keuangan. Untuk penanganan pandemi saja, Menteri Keuangan harus pandai-pandai merumuskan anggaran, mengelola aset, membuat kebijakan, dan mencapai target. Selain masalah pandemi, pemerintah melalui kementerian-kementerian yang ada harus mampu memperkuat fondasi program prioritas, yakni upaya pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Semua hal ini tidak mudah karena harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Untuk tata kelola keuangan rumah tangga, kita perlu memberikan banyak apresiasi kepada Bu Sri Mulyani. Saya sendiri tak bisa membayangkan andai kata tata kelola keuangan di masa pandemi ini diberikan kepada orang lain. Bagaimana jika Menteri Keuangan di masa pandemi ini bukanlah Bu Sri Mulyani? Postur Sri Mulyani yang optimis dan tegas sejatinya memberikan nilai ekstra bagi kesehatan rumah tangga Indonesia, terutama dalam menata ekonomi selama masa pandemi. Di tengah masa-masa sulit ini, cekikan informasi seputar utang negara semakin menular, seakan-akan hanya Indonesia yang terlilit utang. Hemat saya, Indonesia termasuk negara yang sigap menangani pandemi sembari menata neraca ekonomi agar tetap stabil. Dengan kapasitas penduduk 2.000-an juta jiwa, pemerintah Indonesia tetap mampu memberikan makan semuanya. Berbeda dengan
dengan negara-negara lain yang kapasitas penduduk tak sampai ratusan juta, Indonesia justru masih tetap optimis berjalan. Menurut Sri Mulyani, untuk saat ini keadaan luar biasa dan syok. Semua negara pasti menambah beban utang negaranya. Tentu saja eskalasi utang yang terlalu banyak justru tak membuat ekonomi menjadi sehat. Akan tetapi menurut Sri Mulyani, kenaikan utang malah dibenarkan karena situasi syok di mana tidak ada instrumen lain yang mampu menopang kecuali negara sendiri. Jika negara bungkam dan tak reaktif menanggapi hanya karena takut ngutang, tentu saja keadaan negara semakin tak membaik. Selain ruwetnya penanganan masalah ekonomi, isu lain yang diudarakan adalah soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilihat oleh para haters sebagai strategi no money dari pemerintah. Isu ini melebar di media sosial lantaran kebijakan PPKM dinilai merubuhkan ekonomi masyarakat. Banyak warga, terutama para pelaku usaha, menentang kebijakan PPKM karena bertentangan dengan semangat Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Lalu bagaimana Bu Menteri Sri Mulyani menanggapi ini? Menurut Sri Mulyani, PPKM darurat punya kaitan erat dengan target penyerapan anggaran. Sejauh ini anggaran yang dicairkan untuk pos-pos penanganan masih belum terserap seluruhnya. Lagi-lagi kendalanya ada pada crossing check data yang selalu berubah. Di pojok Menteri Sosial yang ditangani Bu Tri Risma hari ini, masih banyak anggaran yang belum terserap dengan baik. Misalkan, program Keluarga Harapan atau PKH yang targetnya 10 juta orang, hingga Juni 2021 baru 9,9 juta. Hal lainnya misalkan program kartu sembako yang dianggarkan untuk 18,8 juta keluarga sampai Juni 2021 baru 15,9 juta. Tempo 11 Juli 2021. Jadi penyerapan anggaran sesuai target sebetulnya membantu program-program lain dari pemerintah dalam perang melawan pandemi COVID-19. Upaya pemerintah sebetulnya sangat berotot, bantuan sosial sangat berlapis-lapis. Tinggal bagaimana kita mengelolanya demi keseimbangan neraca rumah tangga kita masing-masing. Kadang ada yang ngotot karena usaha tidak laku dan ekonomi rumah tangga ambruk. Hal ini bisa saja dipicu oleh data-data tidak valid terkait sasaran bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Buktinya, pihak Kementerian Sosial tetap berusaha memperbaiki data target mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dan mengularnya antrian laporan pengaduan terkait bantuan yang tak tepat sasaran. Saya tetap optimis di tangan Bu Sri Mulyani, ekonomi kita akan semakin membaik dan keuangan negara akan semakin terasa membaik juga. Bagaimana menurut Anda?